Selamat pagi semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan penggaris dalam peta. Jadi kita akan menduplikasi sebuah peta, menggambar ulang peta. Nah, dengan teknik grading atau menggunakan garis kotak-kotak. Nah, mungkin pernah melihat bagaimana teknik dasar menggunakan penggaris. Nah, di sini masih ada lanjutannya. Jadi pada video kali ini kita akan membuat peta, ya, menjiplak peta dengan teknik grading atau menggunakan teknik membuat kotak-kotak. Nah, langsung saja kita mulai. Yang dibutuhkan penggaris, kemudian bisa pensil, bisa pulpen. Nah, itu saja. Kemudian yang harus disampaikan adalah untuk anak-anak atau murid-muridnya. Jadi guru harus menyiapkan ini satu peta yang akan menjadi contoh. Kemudian ada lagi kertas HVS-nya yang ukurannya sama, ya. Jadi kalau misalnya menggunakan F4 berarti yang disiapkan F4, jika menggunakan A4 juga menggunakan A4. Kenapa seperti itu? Karena ketika kertasnya berbeda dengan karakteristik siswa yang masih melihat secara holistik saja, masih secara umum, ternyata ukurannya berbeda, nanti akan mengubah cara pandang siswa. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Kita perhatikan hal-hal yang sederhana seperti itu, tetapi merupakan bagian esensial dari pembelajaran gitu. Kita mulai saja. Jadi saya menggunakan pulpen warna merah di sini. Menggunakan pulpen warna merah. Kemudian pensilnya kita singkirkan dulu. Jadi anak-anak nanti kamu bisa memperhatikan dulu, atau bapak ibu guru yang sedang nonton ini maupun orang tua. Jadi kita bisa menggunakan teknik yang sederhana saja. Gunakan penggaris ini sebagai nanti menjadi gridnya. Jadi tanpa belum memperhatikan panjang nanti kotak-kotaknya yang akan dibuat dalam satuan sentimeter, tapi masih langsung menggunakan ini. Jadi agar lebih cepat, langsung saja ini kita taruh seperti ini. Jangan lupa tekniknya, cara memegang penggarisnya seperti ini. Kita garis ini, taruh seperti ini, satu sampai sini, terus geser lagi. Nah, digeser lagi seperti ini, dua. Jadi bapak ibu dan anak-anak yang nonton di sini ya bisa melihat teknik memegang penggarisnya. Ini bertujuan agar penggarisnya tidak geser. Nah, penggarisnya tidak geser dan hasilnya lebih maksimal. Bisa gunakan bolpen saja, bolpen snowman atau apa itu, atau bolpen standar, itu bagus daripada menggunakan pensil, ya. Tapi kalau misalnya sudah pintar menggunakan pensil, bisa mengukur ketebalan dan ketipisannya, itu juga bagus sekali. Nah, ini yang terakhir. Wah, ternyata pas sekali. Jadi gambar ini saya dapatkan dari internet, ya. Kemudian download. Nah, di sini sama, taruh presisi seperti ini. Kalau sudah presisi, tarik. Ini dilebihkan boleh nggak? Boleh saja. Nah, dilebihkan. Jadi di peta kali ini kita akan membuat peta dengan ukuran yang sama. Kita belum memperbesar atau memperkecilnya. Jadi kita akan menjiplak peta ini, ya, dengan ukuran yang sama. Kita lihat di sini, ya. Jadi saya kira cukup jelas. Nanti kalau tidak kurang jelas nanti bisa di zoom, ya. Jadi kita perbesar layarnya lagi. Set. Wah, luar biasa. Masih ada sisa sedikit di sini di bawah. Nah, ini kelihatan. Saya naikkan. Ini kita garis lagi yang terakhir. Ya, selesai. Jadi
dari peta Bali ini kita bentuk ada 1 2 3 4 5 6 dan 1 2 3 4, berarti berapa? Ada 24 kotak. 24 kotak dengan sisa sedikit seperti ini. Nah, dari situlah berarti artinya gridnya sudah selesai. Nah, berarti waktunya tidak lama untuk membuat grid ini. Kalau untuk yang sudah lancar 1 menit selesai, tapi mungkin untuk anak-anak 6 sampai 7 menit baru selesai. Itu nanti tergantung dari kemampuan dasarnya menggunakan penggaris. Nah, yang selanjutnya langsung saja kita ambil kertas HVS-nya. Ini kita naikkan, kita taruh seperti ini. Ya. Nah, karena kertas HVS-nya sudah sama ukurannya, kita bisa langsung memasangkan seperti ini kurang lebih. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kertasnya, ketika kertasnya sama, nanti siswa bisa mengambil ukuran yang sama di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini kan. Nah, seperti ini. Agar tegak lurus, kita taruh ini tegak seperti ini. Kita tarik saja kira-kira di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan bantuan pensil. Tipis saja dulu di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya juga sama, lakukan hal yang sama seperti ini, tinggal meneruskan saja. Nah, ini kita teruskan saja. Jadi dengan pensil ini kita membuat garis bantuan. Kalau sudah, kita sambungkan saja di sini. Kita bisa mengambil di mana saja ya posisinya. Jadi kita masih belum menggunakan ukuran berapa sentimeter, kita masih random saja seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita lihat ya, jadi belum menggunakan ukuran sentimeter. Nah, jadi kita lihat ke bawahnya ada berapa grid, 1 2 3 4. Nah, kita tinggal membuat lagi di sini. Nah, karena ini sudah ada acuannya ini. Nah, kita tebalkan dulu. Nah, jadi di sini kita bisa mulai menggunakan pulpennya atau penggunaan penggaris pensil saja. Ini kita taruh. Ingat teknik memegang atau menekan penggaris. Teknik menekan penggaris agar garisnya itu tidak geser. Nah, itu kita ingatkan lagi sama anak-anak kita bahwa wah, ternyata menggunakan penggaris pun ada tekniknya. Agar apa? Garis yang kita buat rapi. Nah, ya, rapi, termasuk presisi dan sebagainya. Nah, itu kita ajarkan benar-benar kepada anak-anak kita bahwa itu adalah salah satu karakter dan nilai. Dan ya, ada 1 2 3, kita taruh dan kita mencoba sepresisi mungkin ya, meskipun ini caranya masih sangat random. Nah, ini terakhir, set, kita tambah satu lagi seperti di contohnya. Kita dapat sisa seperti ini, kita kira-kira saja. Nah, kita ambil seperti ini, kelihatan enggak? Nah, kita ambil seperti ini, seperti contohnya. Ini seperti contohnya ada sisa sekian ya. Saya zoom. Nah, ini ada sisa di sini. Ada sisa sekian. Nah, berarti di kertas yang kita buat contoh juga kita buat kira-kira kurang lebih seperti sama. Nah, jadi ini masih random sekali, belum menggunakan ukuran ya, belum menggunakan satuan panjang lebar, belum. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk membuat grid ke sebelah ke kanan. 1 2 3 4 5 6. Dan 6 kita taruh. Nah, jadi ini masih menggunakan teknik yang sederhana sekali. Kita taruh seperti ini. Saya perkecil lagi. Nah, ini kelihatan enggak? Jadi ada 1 2 3 4. Nah, ini 1 2. Jadi ukurannya, lebar gridnya hanya selebar penggaris ini. Jadi belum menggunakan berapa panjang, berapa gridnya nanti, berapa sentimeter atau berapa inci, belum sampai ke situ. Jadi ini masih sederhana sekali. Nah, nanti
nanti anak-anak bisa mencoba ini di rumah hanya menggunakan penggaris. Jadi masih sederhana sekali. Nah, kita lihat di sini sudah jadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bandingkan dengan gambar aslinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah jadi. Nah, disinilah modal awalnya sudah cukup untuk membuat peta. Jadi kemungkinan ini sudah sampai tahap 50%. Jadi nanti insya Allah akan berhasil. Nah, untuk video selanjutnya bagaimana pembuatan petanya akan saya lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa like, komennya, bagaimana saran dari Bapak Ibu guru, pengalamannya atau orang tua, kemudian share. Terima kasih. Salam belajar.